Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faidatul Inayah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kas dan piutang. Yang pertama, kas. Untuk pengertian kas. Apa itu kas? Kas adalah seluruh uang atau kekayaan perusahaan yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran atau alat melunasi kewajiban perusahaan. Kas itu termasuk aktiva yang paling likuid. Untuk sistem pengendalian internal kas, yang pertama itu ada sistem kas kecil, di mana sistem kas kecil itu adalah dana yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Kas kecil biasanya digunakan untuk menandai pengeluaran pimpinan yang jumlahnya itu relatif kecil, seperti dana entertain klien atau rekan kerja pimpinan, dan bisa juga untuk dana konsumsi kepentingan rapat. Di sini, di sistem kas kecil ada dua metode. Yang pertama, metode impress atau metode tetap, di mana metode pembukuan kas kecil ini, rekening kas kecil jumlahnya itu selalu tetap. Untuk yang kedua, ada metode fluktuatif, di mana metode pengisian dan pengendalian kas kecil ini, jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah. Jadi itu dianggap sesuai dengan kebutuhan. Untuk selanjutnya, ada rekonsiliasi bank, di mana sebuah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan kas, seperti perbedaan antara catatan bank dengan catatan kas nasabah. Apabila perbedaan muncul dari transaksi nasabah yang belum dicatat oleh bank, maka catatan bank dan nasabah itu yang benar. Begitu juga sebaliknya, jika perbedaan disebabkan oleh catatan di pos-pos lain, maka catatan bank maupun perusahaan harus dilakukan penyesuaian. Ada pula yang mengartikan kalau rekonsiliasi bank itu adalah sebentuk verifikasi dalam bentuk proses pencocokan data saldo perusahaan dengan catatan informasi terkait laporan perbankan. Untuk poin yang kedua, akan dibahas tentang piutang. Apa itu piutang? Piutang yaitu hak milik kita yang masih ada di tangan orang atau pihak lain, baik berupa uang atau penjualan yang belum dibayar lunas. Yang pertama itu ada ciri-ciri piutang. Yang pertama, memiliki nilai jatuh tempo. Yang kedua, piutang itu memiliki tanggal jatuh tempo. Dan yang ketiga, piutang itu terdapat bunga yang berlaku. Untuk jenis-jenis piutang, yang pertama itu ada piutang usaha atau account receivable, di mana piutang usaha adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Piutang usaha ini timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30-60 hari. Untuk yang kedua ada wesel tagih. Wesel tagih adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Wesel tagih biasanya memiliki waktu tagih antara 60-90 hari atau lebih lama serta mewajibkan pihak yang berutang untuk membayar bunga. Yang terakhir itu ada piutang lain-lain atau other receivable. Piutang lain-lain ini mencakup selain piutang dagang. Contohnya yang pertama itu ada piutang bunga, yang kedua ada piutang gaji, yang ketiga ada uang muka karyawan, yang keempat itu ada restitusi pajak. Nah, di sini saya akan membahas satu contoh soal piutang. Untuk soal,
Untuk soalnya, berikut ini adalah saldo beberapa akun buku besar sebelum penyesuaian. Yang pertama itu ada akun piutang, di debit sebesar 200 juta. Yang kedua, ada cadangan kerugian piutang, di kredit sebesar 2 juta rupiah. Yang ketiga, ada akun penjualan, di kredit sebesar 450 juta rupiah. Yang keempat itu ada akun potongan penjualan, di debit sebesar 20 juta rupiah. Yang terakhir itu ada beban angkut penjualan, di kredit sebesar 12 juta rupiah. Di sini kita diminta untuk membuat jurnal cadangan CKP. Jika CKP ditaksir 2% dari penjualan, maka buatlah jurnal pencadangan CKP. Ayo mari kita bahas. Untuk jawabannya, jika CKP ditaksir 2% dari penjualan, di sini kita akan mencari jumlah penjualannya dulu, yaitu dengan rumus penjualan dikurangi potongan penjualan, kemudian ditambah beban angkut penjualan. Untuk nominal penjualan itu sebesar, tadi kita bahas ya, besar penjualannya 450 juta. Kemudian potongan penjualannya itu ada 20 juta. Terus untuk beban angkut penjualannya itu ada nominal besar 12 juta. Mari kita hitung. Penjualan 450 juta dikurangi potongan penjualan sebesar 20 juta, ditambah beban angkut penjualan sebesar 12 juta. Jadi, hasilnya itu ada 442 juta rupiah. Jadi kan ini, CKP ditaksir 2% dari penjualan. Tadi penjualannya itu sebesar 442 juta rupiah. Jadi, CKP-nya itu 2% dari 442 juta rupiah. Mari kita hitung. 440 juta rupiah dikali 2%. Hasilnya itu 8.840.000 rupiah. Jadi sekarang kita membuat jurnalnya. Itu akun yang di debit, jurnalnya ada biaya kerugian piutang sebesar 8.840.000 rupiah. Kemudian cadangan kerugian piutangnya itu juga 8.840.000 rupiah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.